Kami berdua ingin meminta permohonan maaf sebesar-besarnya, khususnya kepada saudara Argi dan semua pihak terkait yang terkena dampak dan dirugikan atas ucapan dan perbuatan kami berdua. Kami sangat sadar cara kami menyikapi kejadian ini sangat tidak bijak sehingga melukai banyak perasaan orang-orang di luar sana. Hai, balik lagi di Obadi. Kemarin sampai hari ini sempat terjadi kericuhan di medsos yang permohonan maaf suami istri yang ribut itu, dan saya tayangin di opening tadi. Menyebabnya apa? Hanya gegara cooler bag ketinggalan lantas tumblernya tidak ditemukan di kereta. Ini peringatan buat kita semua. Udah deh, kalau lagi diuji ada cobaan ya sabar aja. Nggak perlu dikit-dikit jadiin status, dikit-dikit protes, dikit-dikit diviralin, pokoknya selalu merasa jadi korban. Aku prihatin juga sama si Anita, perempuan yang kehilangan tumbler ini. Dia itu kan muslimah ya, kenapa nyikapi kehilangan barang kok begitu? Sudah dibantuin petugas KAI, malah nggak terima. Lalu prinsip-prinsip agama yang diajarkan orang tuanya itu sebenarnya gimana sih? Suaminya juga, cara ngebela pasangannya juga tidak tepat. Peristiwa ini cuma peristiwa tertinggalnya tumbler di kereta. Semoga memberi pelajaran yang luar biasa. Kalau kehilangan sesuatu, jangan mudah nyalain orang lain. Itu pertama. Kedua, tidak perlu nulis status di medsos secara lugas. Apalagi nge-screenshot obrolan dengan petugas yang nadanya itu memojokkan. Lah gila apa? Barang 300 ya lumayan lah, tapi merasa itu barang yang sangat istimewa, sulit dapetnya, spesial bendanya, kan nggak juga. Lagian barang yang hilang itu kesalahan pemiliknya sendiri, nggak ingat pas turun ngambil cooler bag yang ditaruh di bagasi. Dia yang salah, masih nyalain orang, makin nggak beres kan? Ditambah nyebut nama petugas yang bertugas di bagian di wilayah mana, itu makin jauh kelirunya. Ingat ya, tidak selalu peristiwa kehilangan, rasa sakit, baik fisik maupun hati, merasa rugi, bikin kita punya hak bebas berbicara dan merasa benar. Status di medsos kan enggak ada pagar atau penghalang, seakan bebas saja kita bicara. Disinilah letak pembelajarannya. Sesuatu yang dirasa benar tidak tentu dinilai benar oleh orang lain, atau peristiwa yang menurut kita mesti dijadikan pembelajaran bisa ditangkap oleh orang dengan porsi yang sama. Kadang-kadang kebenaran tidak boleh diiringi pembenaran, masing-masing introspeksi saja. Kabarnya Anita akhirnya dipecat dari kerjaannya, gegara ngomel-ngomel terus tidak nerima tumblernya hilang. Si karyawan KAI yang bernama Mas Argi bahkan sudah bersedia gantiin. Padahal bukan dia yang ngambil tumblernya itu loh. Namanya barang tertinggal di tempat umum itu ya tahu sendiri gimana. Apalagi itu di bagasi KRL. Saya bisa membayangkan sih, kemungkinan masih berada di tempatnya. Itu saja udah bagus. Jadi ceritanya si Anita keburu turun dan baru keinget tas tumblernya ketinggalan di KRL. Kemudian laporan ke petugas dan langsung dilakukan tindakan. Setelah cooler itu diberikan, rupanya tidak ditemukan barang kesayangannya itu. Terjadilah komunikasi via WA yang intinya pihak KAI mesti bertanggung jawab dengan kehilangan itu. Karena harga yang hilang itu sampai 300.000. Petugas yang menemukan merasa berat, namun si Anita tidak mau tahu. Masalahnya keduanya sama-sama bikin utas di tweet, sama-sama viral. Dasar netizen plus 62 itu postingan Anita justru mendapat reaksi negatif. Ditambah si Argi mengaku dalam sebuah testimoni di medsos juga posisinya di ujung tanduk. Gegara hilangnya tempat minum meski harganya lumayan juga. Dukungan buat Argi mengalir deras, tidak hanya berupa reaksi komentar di medsos milik Anita, namun juga dalam berbagai bentuk tindakan pembelaan. Ada yang kirim karangan bunga ke stasiun Rawabantu dengan nada meminta KAI tidak memecat Argi, ada yang menawarkan tumbler bermerek sama, bahkan lebih mahal dari tempat minum milik Anita. Tetapi
Melimpahnya dukungan ini tidak segera ditindaklanjuti Anita dan suami untuk membuka pintu maaf. Sampailah polemik atau gonjang-ganjing ini ke tempat kerja si pemilik Tumblr. Kemudian peristiwa itu justru bikin perusahaan menghentikan kontrak si Anita sebab tidak sesuai dengan prinsip dan semangat perusahaan. Bukan itu saja, si suami Anita, yakni Alvin yang kerja di kedai rumah kopi, turut dievaluasi juga. Maka dari itu, yuk sama-sama kita bijak, berhati-hati, tidak sembrono, apalagi melakukan perbuatan yang justru itu merugikan pihak lain. Kalau akhirnya seperti sekarang kan kehilangannya tidak hanya 300.000, malah berlipat-lipat. Nama Anita dan suami wajahnya tersebar di mana-mana. Ngelamar dimanapun ya perusahaan akan berpikir ulang. Coba berapa kerugiankah yang malah menyulitkan diri sendiri? Kadang dalam hidup itu ada sesuatu yang mesti kita ikhlaskan, kita relakan, kita pasrahkan. Percayalah, kalau Tuhan mentakdirkan sesuatu itu masih milik kita, ya barang itu bakal balik ke kita. Kalau enggak, atau emang suratan Tuhan beralih ke pindah tangan atau berganti kepemilikan, ya lepas gitu aja. Soal cara Tuhan memindah kepemilikan bisa macam-macam. Jatuhlah, ketinggalan lah, kecopetan lah, sudah salah ambil barang lah, wes enggak bisa dipastikan. Dan kalau menyangkut sama pihak atau orang lain, tahan diri buat menyelesaikan masalah-masalah dengan baik. Lihat beneran apa sih orang itu turut terlibat terlihat beneran atau terlibat beneran atau tidak, salah atau tidak, kan bisa dicermati. Ada cara berkomunikasi atau bertanya yang memang butuh jam terbang tinggi agar tidak terkesan merugikan orang. Nah, kita bukan pengamat wajah yang baik, tidak tahu psikolog komunikasi, ya sudah relakan. Jangan meyakini sesuatu bila kita sendiri itu nggak yakin. Daripada hasilnya kayak Anita sama Alvin. Gimana coba? Kecuali masalahnya menyangkut harga diri keluarga, keselamatan nyawa, hal-hal yang berbahaya. Monggo kalau mau bereaksi keras itu nggak apa-apa. Saya ngerti kok perasaan perempuan kehilangan barang yang dicintainya, paham benar apa rasanya. Tidak menemukan tumbler seharga 300.000, pasti kecewa, dongkol, marah, dan perasaan itu normal. Hanya saja menuduh atau meminta KAI, terutama petugas yang membantu kita mengambilkan itu barang buat bertanggung jawab, ya tetap keliru lah. Sebab si petugas mengambil cooler bag dari bagasi dan sempat cek isinya. Tapi kalau tidak ada yang nyentuh itu tas, otomatis tumblernya masih ada dong. Di tempat yang sangat ramai, situasi di KRL akan mungkin orang ngelihat ada cooler lalu ambil isinya saja. Ya semua kemungkinan bisa terjadi. Yang penting peristiwa ini memberi pembelajaran yang luar biasa untuk kita, buat kita semua dan juga buat saya. Bila ada rasa kecewa, sakit hati, apalagi kehilangan, tidak mudah melimpahkan pada orang lain. Jumat pagi sudah ada mediasi yang difasilitasi oleh KAI. Ini peristiwa yang kesannya sepele, tapi pembelajarannya besar banget. Yuk mari tidak hanya jaga mulut sama perilaku kita, namun tahan juga jempol kita ini tidak langsung asal nyetatus. Yang pasti di jempol kita ini tidak ada otak. Jadi pertimbangkan dengan matang agar hal yang sama tidak kita lakukan di masa yang akan datang. Sekian Obadi hari ini. Bye.